Oke adik-adik, kita akan melanjutkan soal dan pembahasan USBN mata pelajaran IPA untuk sekolah dasar. Kita akan melanjutkan untuk nomor 25 pada video part ketiga ini. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar balok, kemudian meja. Jadi balok ini berada di atas meja. Kemudian ada tali yang terhubung dengan balok dan ada tangan. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Jenis gaya yang terdapat pada kegiatan seperti gambar tersebut adalah apakah A. Gaya otot dan gaya pegas, B. Gaya pegas dan gaya gesek, C. Gaya magnet dan gaya gravitasi, atau D. Gaya magnet dan gaya otot. Oke, kita lihat. Ketika tangan ini menarik tali yang terhubung dengan balok, maka balok ini akan berpindah tempat. Nah, jadi ada keterlibatan gaya otot, yaitu tangan, pada gambar ini. Kemudian ketika balok ini ditarik, tentunya balok akan berpindah tempat. Nah, antara balok dan meja ini terdapat gaya gesek. Jadi ada dua gaya yang terlibat di sini, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Kita lihat opsinya. Nah, ternyata opsinya ini tidak ada yang mencantumkan gaya otot dan gaya gesek. Kita lihat yang A, gaya otot dan gaya pegas. Jadi di sini tidak ada pegas. Ini adalah lebih ke gambar tali ya, bukan pegas. Kalau pegas itu bentuknya seperti ini. Yang B, gaya pegas dan gaya gesek. Gaya pegas ini tidak ada. Gaya gesek ini benar. Gaya otot pada A juga benar. C, gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet ini tidak ada. Dan D, gaya magnet dan gaya otot ini benar. Jadi harusnya ada option yaitu gaya gesek dan gaya otot. Nomor 26, kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengubah bentuk benda. Apakah A, menangkis bola yang ditendang? Nah, ini tidak ada bentuk benda yang berubah ketika kita menangkis bola yang ditendang. Jadi bola ini tidak mengalami perubahan bentuk. Yang B, mengerem sepeda saat melaju. Nah, ini juga bukan jawabannya, karena sepeda tidak akan berubah bentuk dengan kita memberi gaya berupa mengerem sepeda saat melaju. Yang C, memotong kertas dengan cutter. Nah, ini adalah jawaban yang benar, karena memotong itu melibatkan gaya otot. Kemudian kertas ini akan mengalami perubahan bentuk karena telah dipotong dengan cutter. Yang C, mendorong mobil yang mogok. Ini bukan jawabannya. Jadi jawaban yang benar, kegiatan yang menunjukkan gaya yang dapat mengubah bentuk benda adalah yang C, memotong kertas dengan cutter. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Jenis gaya yang berpengaruh pada kegiatan tersebut. Oke, ini gambar apa? Ini gambar seseorang yang sedang mengepel lantai. Nah, kita langsung tinjau satu persatu pilihan jawabannya. Yang A, gaya gravitasi. Nah, di sini ada keterlibatan gaya gravitasi. Mana buktinya? Buktinya adalah alat pel ini yang menempel ke lantai tanpa diberi gaya oleh manusia, maka alat pel ini pasti akan menempel di lantai karena ini ada gaya gravitasi. Gaya magnet di sini salah ya, tidak ada keterlibatan gaya magnet. Gaya otot ini pasti ada. Seseorang yang mengepel lantai ini harus mendorong alat pel supaya dapat membersihkan lantai. Berarti mendorong di sini oleh manusia ada keterlibatan gaya otot. Yang B, gaya mesin. Ini salah ya, tidak ada gaya mesin. Gaya gravitasi benar. Gaya gesek benar. Nah, gaya gesek ini antara kain pel dengan lantai itu ada gaya gesek. Jadi ketika seseorang mendorong kain pel, mendorong alat pel ini, maka alat pel dengan lantai pasti ada gaya gesek.
Yang C, gaya gesek ini benar, gaya otot benar, dan gaya gravitasi ini benar. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat dulu yang D, gaya mesin ini salah, gaya otot ini benar, gaya gesek ini benar. Jadi yang paling tepat adalah C. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Yaitu alat pencampur yang disebut dengan mixer. Mix itu mencampur. Nah, bentuk energi yang dihasilkan pada alat seperti pada gambar tersebut ketika digunakan. Jadi, ada kata kunci di sini ketika digunakan adalah apakah energi kalor, energi kimia, energi listrik, ataupun energi gerak pada option di halaman selanjutnya. Nah, kita lihat mixer ini akan dihubungkan ke daya listrik terlebih dahulu agar dapat hidup. Nah, perubahan energi yaitu dari listrik menjadi energi gerak pada kedua mata pencampur ini, yaitu pada kedua mata mixer yang akan mencampur adonan kue ketika ibu-ibu menggunakan untuk membuat kue. Nah, jadi bentuk energi yang dihasilkan, jadi di sini yang dihasilkan yaitu dari listrik menjadi gerak. Nah, energi gerak ini adalah hasil. Jadi jawabannya adalah energi gerak, yaitu D. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Yang pertama, ini mesin cuci. Kemudian yang kedua, blender. Yang ketiga, setrika. Dan yang keempat, ini solder. Nah, alat yang mempunyai bentuk perubahan energi. Jadi ada kata kunci perubahan energi yang sama. Pada gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat satu persatu. Mesin cuci ini ketika dihubungkan ke listrik, dari energi listrik menjadi energi gerak, yaitu pada bagian dalam dari mesin cuci ini yang berfungsi untuk mencuci kain. Nah, jadi ada energi gerak yang ada di dalam mesin cuci ini. Yang kedua, blender. Blender ini ketika dihubungkan ke listrik juga berarti dari listrik menjadi energi gerak, yaitu pada mata pisau yang berada di dalam blender ini yang berfungsi untuk menghancurkan misalnya buah, kemudian es batu dan sebagainya. Jadi dari listrik menjadi energi gerak pada mata pisau yang berada di dalam blender. 1 dan 2 ini perubahan energinya sama, yaitu listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, setrika. Nah, setrika ini dari listrik kemudian akan menjadi energi panas. Pada bagian bawah, pada metal bagian bawah dari setrika ini akan menjadi panas. Nah, berarti listrik menjadi energi panas. Solder juga sama, solder ini ya. Alat solder ini ketika dihubungkan ke listrik, pada bagian ujung dari solder ini akan panas. Maka solder ini kemudian akan dapat digunakan. Jadi 3 dan 4 ini sama, dari listrik menjadi panas. Nah, kita lihat A1 dan 2 ini benar. Jadi dari listrik menjadi gerak. B1 dan 4 salah. C2 dan 3, 2 dan 3 ini juga salah. Blender dengan setrika itu perubahan energinya tidak sama. 2 dan 4 ini salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 30, gambar benda atau kegiatan. Jadi benda atau kegiatan yang menunjukkan pemanfaatan energi alternatif berupa air adalah, jadi di sini ada 4 gambar. Nah, adik-adik perhatikan dulu bahwa energi alternatif itu adalah energi yang tersedia di alam sebagai sumber daya alam, SDA. Nah, kita lihat pemanfaatan energi alternatif pada pilihan ini. Yang A, yang ditanyakan air ya, berupa air. Nah, di sini ada air, kemudian ada kegiatan arum jeram. Nah, yang menggerakkan arum jeram ini, orang yang sedang melaksanakan arum jeram ini, yang menggerakkan perahu adalah air. Jadi di sini ada pemanfaatan energi air
untuk menggerakkan perahu sehingga aktivitas arum jeram ini kemudian berjalan. Nah, yang B kita lihat dulu. Ini ada panel surya. Panel surya ini tujuannya untuk memanfaatkan energi matahari menjadi listrik. Jadi sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, yaitu A. Kalau yang C ini dari energi angin, di sini ada kincir angin. Angin menjadi listrik. Nah, kemudian yang D ini perahu layar, pemanfaatan angin untuk menggerakkan perahu atau kapal ini. Jadi jawaban untuk kegiatan yang menunjukkan pemanfaatan energi berupa air adalah kegiatan arum jeram, yaitu A. Nomor 31, perhatikan gambar berikut. Ini gambar teko. Nah, ada yang diberi nomor 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar tersebut, bagian yang termasuk konduktor panas adalah 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, atau 3 dan 4. Oke, apa sih konduktor itu? Konduktor adalah suatu yang dapat menghantarkan suatu material yang dapat menghantarkan. Kalau konduktor panas berarti menghantarkan panas. Kalau konduktor listrik berarti material yang mampu menghantarkan listrik. Nah, sekarang ada juga yang disebut dengan isolator. Ini lawan dari konduktor, berarti tidak bisa menghantarkan panas. Nah, di sini ada isolator dan ada konduktor pada teko ini. Kita lihat yang satu. Nah, satu ini ada isolator. Sebagai isolator sehingga dia tidak mampu menghantarkan listrik karena ini sebagai pegangan yang dibungkus oleh suatu material yang material ini tidak mampu menghantarkan panas. Yang kedua, pada penutup teko ini juga ini berfungsi sebagai isolator sehingga akan mudah diangkat penutup dari teko ini karena dalam keadaan panas, penutup teko ini tidak mampu menghantarkan panas, jadi aman ketika dipegang. Sedangkan 3 dan 4 ini adalah material dari teko ini sebagai konduktor panas. Jadi dia mampu menghantarkan panas karena ini berupa aluminium. Nah, jadi jawabannya berdasarkan gambar ini, bagian yang termasuk konduktor panas adalah 3 dan 4. Jawabannya adalah D. Nomor 32, perhatikan daftar berikut ini. Jadi ada perunggu, plastik, timbal, stainless, ebonit, dan mutiara. Benda yang termasuk konduktor panas ditunjukkan oleh, jadi ini masih ada hubungan dengan soal sebelumnya. Konduktor itu adalah material yang mampu menghantarkan panas. Nah, kita lihat perunggu ini sebagai konduktor. Jadi ingat, logam itu rata-rata dapat menghantarkan, baik dapat menghantarkan panas maupun dapat menghantarkan listrik. Kalau plastik ini bukannya, ini disebut dengan isolator. Timbal, nah timbal ini adalah logam sehingga dia termasuk konduktor. Stainless, nah stainless ini adalah campuran dari beberapa timbal. Misalnya di sini ada biji besi, kemudian nikel dan sebagainya. Jadi stainless ini adalah produk jadi dari bahan mentahnya itu berupa beberapa campuran beberapa logam. Jadi dia dapat berfungsi sebagai konduktor. Ebonit. Nah, ebonit ini nama lainnya adalah karet. Karet itu tidak mampu menghantarkan panas sehingga disebut dengan isolator. Mutiara, nah ini juga tidak mampu menghantarkan panas sehingga dia disebut dengan isolator. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4, yaitu C. Nomor 33, kegiatan yang menunjukkan perpindahan panas secara radiasi. Nah, kita akan pelajari dulu. Perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama adalah konduksi.
yaitu perpindahan panas melalui zat padat. Nah, zat padat ini kemudian tidak ikut berpindah, tapi dia mampu menghantarkan panas. Yang kedua adalah konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya adalah pada aliran air yang dipanaskan. Sedangkan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya ketika kita berada di bawah sinar matahari pada siang hari, maka kita akan dapat merasakan panas, yaitu panas matahari. Nah, perpindahan panas dari panas matahari ke kulit kita itu disebut radiasi tanpa zat perantara. Kita lihat pertanyaannya, perpindahan panas secara radiasi adalah apakah mentega meleleh di atas penggorengan? Nah, ini termasuk konduksi. Jadi penggorengan itu sebagai perantara, yaitu zat padat, kemudian akan menghantarkan panas ke mentega sehingga mentega ini akan meleleh. Jadi bukan A. B. Menetaskan telur dengan lampu. Nah, ini jawaban yang benar karena dari lampu kemudian itu akan membawa panas ke telur. Kemudian telur ini akan menetas, jadi tidak ada zat perantara antara lampu dan telur. Jadi ini adalah perpindahan melalui radiasi atau secara radiasi. Gerakan memutar air yang direbus ini adalah konveksi. Kalau di semua bagian mesin kendaraan panas, nah ini adalah konduksi. Karena bagian mesin itu terdiri atas benda-benda padat yang menghantarkan panas sehingga semua bagian mesin kendaraan akan panas ketika dihidupkan. Ini adalah konduksi. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Menetaskan telur dengan lampu itu adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Nomor 34. Benda berikut yang dapat menyerap bunyi. Jadi benda yang dapat menyerap bunyi itu adalah benda yang lunak atau permukaannya yang lunak. Kalau keras, maka itu akan dapat memantulkan bunyi. Oke, kita lihat pilihan A. Busa ini lunak, wool lunak, dan aluminium ini keras. Jadi bukan A. Yang B, karet ini dapat menyerap. Kemudian busa juga dapat menyerap. Besi ini salah. Besi ini dapat memantulkan bunyi. Yang C, karpet ini dapat menyerap bunyi. Asbes ini keras ya. Asbes ini dia lebih dimanfaatkan untuk menyerap panas, bukan untuk menyerap bunyi. Sedangkan seng ini dapat memantulkan bunyi, sehingga bukan C. Yang D, kertas. Kertas ini adalah benda yang lunak. Kemudian goni. Nah, goni ini adalah permukaannya itu seperti karpet atau berbentuk lunak, dan karpet ini juga dapat menyerap bunyi, sehingga jawabannya adalah D. Nomor 35. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Jadi ada kata kunci alat musik dipukul adalah apakah A, calung, harmonika, dan marakas. Nah, calung ini adalah alat musik yang dimainkan bersama dengan angklung, mirip kulintang akan tetapi terbuat dari bambu. Cara mainnya adalah dengan cara dipukul. Harmonika ini ditiup. Marakas, nah marakas kalau kalian pernah menonton film yang bertema Hawaii, marakas ini terbuat dari labu yang berongga. Nah, di dalam rongganya itu berisi biji-bijian yang kemudian ketika dimainkan ini biji-bijian akan menghasilkan bunyi. Jadi biji-bijian yang berada di dalam labu tersebut akan menghasilkan bunyi. Jadi bukan dengan cara dipukul. Yang B, ketipung. Ketipung ini mirip gendang, jadi dengan cara dipukul. Gambang. Nah, gambang ini terbuat dari 18 bilah bambu yang juga cara mainnya dengan dipukul. Rebana juga dipukul. Jadi kita bisa tentukan jawabannya adalah B. Kita lihat dulu yang C, sasando. Sasando ini memiliki senar sehingga cara mainnya dipetik. Sasando ini berasal dari Nusa Tenggara Timur.
Bonang. Nah, bonang ini bagian dari gamelan, sehingga cara mainnya adalah dipukul dan gong juga dipukul. Kecapi. Nah, kecapi ini memiliki senar, sehingga cara mainnya dipetik. Gambang itu dipukul. Maaf, kecapi itu dipetik ya. Dan calung ini dengan cara dipukul juga. Jadi jawaban yang semuanya alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul adalah yang B, ketipung, gambang, dan rebana. Nomor 36, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar matahari sebagai sumber cahaya. Kemudian ada anak yang sedang berdiri. Kemudian ada bayangan. Pertanyaannya, jika sumber cahaya digeser ke arah X, jadi jika matahari ini bergeser ke arah X, maka bayangan akan bergeser ke nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, bayangan akan terbentuk searah garis lurus posisi anak ini berdiri dengan matahari. Jadi ketika matahari ini berada di posisi X, maka bayangan lurus yang berarti itu terbentuk pada nomor 3. Jadi posisi bayangan pada nomor 3 jika matahari berada di X. Maka bayangan yang akan bergeser ke nomor yaitu 3C. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar jagung ya. Pertanyaannya, sumber daya alam seperti gambar dapat dimanfaatkan untuk membuat apakah A, tepung kanji, terigu, tapioka, atau maizena? Ini soal yang mudah. Tepung kanji ini terbuat dari ekstrak umbi singkong. Terigu terbuat dari gandum. Tapioka ini sama dengan kanji. Sebenarnya asalnya sama, cuma penyebutannya yang beda. Tapi asalnya terbuat dari umbi singkong. Sedangkan maizena ini adalah jawabannya, yaitu tepung yang terbuat dari jagung. Jadi jawabannya adalah yang D. Sumber daya alam jagung dimanfaatkan untuk membuat tepung maizena. Nomor 40, perhatikan daftar berikut. Ada air, intan, nikel, kopra, tembaga, dan tumbuhan. Nah, pertanyaannya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi ini adalah topik atau materi tentang sumber daya alam. Dibedakan menjadi 2. Ada yang dapat diperbaharui, kemudian ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang ketika digunakan secara terus-menerus, dieksploitasi secara terus-menerus, maka sumber daya alam ini akan habis suatu saat nanti. Misalnya adalah tambang. Nah, di pertambangan itu ketika emas atau nikel dan sebagainya itu sudah habis, maka pertambangan itu juga akan berhenti. Artinya, sumber daya alam yang terdapat di tambang tersebut sudah habis. Nah, jadi di sini kita dapat tentukan kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air, intan ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sama juga nikel ini tidak dapat diperbarui. Nah, kopra ini termasuk tumbuhan. Nah, tumbuhan itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tembaga ini salah, bukan ya? Sedangkan tumbuhan ini juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 6, yaitu B. Nomor 41, salah satu dampak kegiatan pembakaran hutan terhadap lingkungan. Jadi kegiatan pembakaran hutan dampaknya terhadap lingkungan itu seperti apa? Apakah lahan pertanian menjadi tandus? Nah, ini salah. Lahan pertanian menjadi tandus itu artinya
tidak subur lagi, lahan pertanian itu tidak subur karena adanya atau berkurangnya unsur hara yang terdapat pada lahan tersebut. Yang B, sumber perairan menjadi tercemar. Nah, ini salah. Tidak ada hubungan dengan pembakaran hutan. Yang C, udara menjadi lembab penuh uap air. Nah, ini juga tidak ada hubungan. Dan yang jawabannya yaitu D, asap pembakaran mengganggu pernapasan. Jadi dampaknya pembakaran hutan itu akan menimbulkan asap yang pekat. Kemudian asap yang pekat ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 42. Peristiwa di bawah ini yang merupakan tahap peresapan pada daur air. Apakah A, hujan salju, B, terbentuknya hujan, C, air masuk pada lubang biopori, atau D, menyusutnya air danau pada musim kemarau? Oke, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu atau menjelaskan terlebih dahulu tentang daur air. Nah, adik-adik, daur air itu jika kita gambarkan di suatu lingkungan, misalnya ini gunung, kemudian lembah ini adalah danau. Nah, danau ini tentunya berisi air. Peristiwa menguapnya air, jadi saya jelaskan tahap-tahapannya dulu. Ini disebut dengan evaporasi. Peristiwa penguapan air yang ada di lingkungan, misalnya dari danau, dari laut, kemudian dari sungai, itu disebut dengan evaporasi. Kemudian daur ini berlanjut ke tahapan pembentukan awan. Nah, ini adalah kondensasi. Tahapannya adalah kondensasi. Kemudian uap-uap air yang berkumpul membentuk awan ini ketika mencapai berat tertentu akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu yang disebut dengan turunnya hujan. Nah, turunnya hujan ini tahapannya disebut dengan presipitasi. Jadi evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, air hujan ini sebagian akan jatuh di tanah. Nah, kemudian air yang jatuh di tanah tersebut akan meresap ke dalam tanah. Peresapan air ke dalam tanah ini disebut dengan infiltrasi. Nah, jadi peresapan air ke dalam tanah. Ini adalah daur air. Nah, pertanyaannya, tahapan peresapan. Kalau hujan salju itu presipitasi, terbentuknya hujan itu kondensasi, bukan peresapan ya. Air masuk pada lubang biopori. Nah, lubang biopori ini adalah pada tanah, berarti ini adalah peresapan atau infiltrasi. Jawabannya adalah C. Kalau menyusutnya air danau pada musim kemarau, berarti ini terjadi penguapan, itu adalah tahapan daur evaporasi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 43, ini masih ada hubungan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tahapan daur air pada nomor 1 sesuai gambar. Oke, saya sebutkan kembali. Dari laut ini menguap disebut dengan evaporasi atau penguapan. Yang keempat, ini uap-uap air membentuk awan disebut dengan kondensasi. Kalau dari tumbuhan, penguapan dari tumbuhan itu adalah transpirasi atau evapotranspirasi. Yang kemudian turunnya hujan, ini tahapan nomor 3, itu disebut dengan presipitasi. Dan yang kedua ini infiltrasi atau peresapan. Nah, penyisipan itu yang A, infiltrasi. Kemudian penguapan itu yang satu, yang evaporasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang C, pengendapan, ini salah. Pengembunan itu kondensasi, tahapan 4. Jadi jawabannya adalah yang B, penguapan. Nomor 44. Penanggalan Hijriah didasarkan pada
Apakah bulan bersama bumi mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari, C. bulan mengelilingi matahari, atau D. bulan mengelilingi bumi? Jadi sistem penanggalan itu yang dikenal ada dua, ada Masehi, kemudian ada Hijriah. Nah, Masehi ini berdasarkan revolusi bumi, yaitu bumi berputar atau bergerak mengelilingi matahari. Sedangkan sistem penanggalan Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan, yaitu bulan bergerak mengelilingi bumi. Jadi jawabannya yang D. Bulan mengelilingi bumi itu adalah sistem penanggalan Hijriah, yaitu sistem penanggalan yang digunakan dalam Islam. Kita lanjut pada nomor 45, perhatikan gambar. Nah, ini gambar tentang sistem tata surya. Planet yang ditunjuk oleh huruf X dan Y pada gambar di atas. Jadi ini adalah gambar matahari. Kemudian planet yang terdekat dengan matahari itu adalah Merkurius. Kemudian Venus, ini adalah bumi yang kita tinggali. Setelah bumi ada Mars. Kemudian ada Jupiter, merupakan planet terbesar. Kemudian ada Saturnus, planet yang memiliki cincin. Kemudian ada Uranus, dan ini adalah Neptunus. Nah, sebenarnya masih ada ribuan planet yang ditemukan berdasarkan perkembangan ilmu astronomi. Tetapi yang terkenal ini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian pertanyaannya, planet yang ditunjuk oleh huruf X, berarti X ini adalah Bumi. Kemudian yang Y itu adalah Jupiter. Maka jawabannya adalah B, yaitu Bumi dan Jupiter.